Ya boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada terkasih di tempat ini. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, haleluya Yesus. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan, terima kasih buat segala berkat-Mu, buat segala perlindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan yang tidak pernah ada habisnya bagi setiap kami Yesus. Bapak kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa pujian kami bawa syukur kami Tuhan hanya kepada-Mu Yesus. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan bawa pujian kami Tuhan hanya untuk menyenangkan nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan di saat kami menyembah-Mu, Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini melawat setiap hati kami Tuhan. Bahkan menyembuhkan kami, memberkati setiap kami Yesus. Kami datang Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa Yesus. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu. Ku serahkan di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Yesus. Mari sekali lagi nyanyikan. Di saat aku takut, ku percaya padamu Tuhan. Percaya padamu. Kekhawatiranku di tangan-Mu. Sama-sama serahkan. Ku serahkan di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup
memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, sebab Engkau Allah yang ku Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hidupku. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nyatakan ucapan syukurmu buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Panggil namanya Yesus. Jesus, Jesus. Mari jangan ada yang berdiam diri, kita terus sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama rasakan hadirat Tuhan. Nyatakan kerinduanmu buat Tuhan kita. Jesus, Jesus, Jesus. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami percaya Yesus, di dalam hidup kami, di dalam setiap langkah kami Tuhan. Kalau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Yesus. Curahkanlah Roh Kudus. Mari kita lebih sungguh lagi di dalam hadirat Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat tanganmu, nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari kita sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu Tuhan, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sembah lebih dahsyat lagi. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Berikan suara-suara yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Bapak seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang memulihkan kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami Yesus. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, haleluya. Siapa yang percaya kalau bersama dengan Tuhan tiada yang mustahil, amin. Berikan sorak-sorai paling dahsyat sekali lagi, katakan wuuu, yeay. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Katakan nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken.
I am living by faith. Hey, nothing is impossible. Woo! Hey, kami percaya padamu Yesus. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can. Are you ready? Come on, say! Woo! To you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Hey. Nothing is impossible with you, God. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. Can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala kita, ya. Hey! You're the awesome God, Jesus. Sing. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe. Saya yakin bisa lebih semangat lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, yeah. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe, sing I believe in you. I believe in you. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Haleluya. Berikan, kasih tahu ke kiri kanan saudara, katakan Tuhan kita sangat dahsyat. Haleluya. Kalau gunung batu bagi setiap kami Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau
yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya boleh katakan amin. Yeay. Sama-sama sekali lagi katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kaulah keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. Are you ready? Come on, say. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kaulah Tuhan yang benar, Yesus, sampai selamanya. Kaulah Tuhan kami, yeay. Kami mau sembah Engkau Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Walaupun badai menerpa di dalam hidup kami, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, semuanya merasakan sukacita dari Tuhan, amin. Sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Kalau tetap Allah kami Yesus, walaupun keadaan di sekitar kami tidak mendukung setiap kami Yesus, kami percaya Kau tetap Allah yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Sebab betapa ajaib Engkau Yesus. Terima kasih. Betapa ajaib Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sekali lagi kita nyanyikan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Allah di hidupku. Jesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Ku sembah Kau, ku sembah. Saya persilakan dengan hormat Pastor. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau
tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain kau, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya kami menyembah tetap Allah Yesus. Walau dunia semua bergoncang, badai berganti, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Yesuslah Tuhan bagi kami. Hanya Tuhanlah Allah bagi kami. Tak terselami pikiran Tuhan. Apa yang Kau lakukan untuk kami tidak masuk akal. Karena kasih-Mu, Engkau mau turun ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Di saat kami masih hidup di dalam gelap, di masa kami masih hidup di dalam dosa, Engkau mengasihi kami. Engkau jadi manusia untuk menyerahkan nyawa-Mu, dan Engkau mati bagi kami di atas kayu salib Tuhan. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu dihancurkan, supaya kami tidak binasa, tetapi melainkan hidup yang kekal yang kami peroleh dari Engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tokoh agama boleh banyak, orang baik boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ke surga tanpa melalui aku. Tuhan, tidak ada jalan lain kecuali melalui Engkau untuk ke surga Tuhan. Oleh karena itu, Engkau mengasihi kami dan menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Kepada hari ini, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, untuk mengingat-ingat akan kebaikan-Mu. Engkau berkati roti dan anggur ini Tuhan, menjadi sakramen untuk mengingat-ingatkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Di mana tubuh-Mu dihancurkan supaya kami disembuhkan, darah-Mu dicurahkan supaya kami peroleh kerajaan surga. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami, kesalahan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini ada di antara kami yang masih hidup di dalam dosa, mencintai perbuatan dosa, ampuni kami Tuhan. Kami mau makan roti dan minum anggur ini, yaitu tubuh dan darah Yesus. Dan kami tidak mau hidup dengan cara yang lama. Di dalam nama Yesus kami siap terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus baik. Tidak ada Tuhan seperti Yesus. Dia mati bagi kita. Kalau nyawanya diberikan untuk kita, apalagi yang kita butuhkan, pasti Tuhan berikan. Oleh karena kebaikan Tuhan
Mari kita makan roti dan anggur ini untuk mengingat akan kebaikan Tuhan. Sebelum kita makan roti dan anggur, akan saya bacakan firman Tuhan tentang roti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 59. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semua itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Tuhan, roti yang kami pegang adalah roti hidup. Roti yang kami pegang adalah tubuhmu. Dan anggur yang akan kami minum adalah darahmu. Kami percaya Tuhan, oleh darahmu dan oleh dagingmu kami diselamatkan. Kami beroleh hidup yang kekal. Bahkan kami tidak binasa Tuhan. Tuhan ampunilah segala dosa-dosa kami. Mulai hari ini kami tidak mau hidup di dalam dosa lagi. Kami akan tinggalkan cara hidup kami yang lama Tuhan. Dan kami mau ciptaan baru. Di mana Tuhan yang lama telah berlalu. Yang baru sesuatu sudah datang. Yaitu hidup di dalam Kristus Yesus. Mempunyai hati Kristus. Heart of Christ. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pegang tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus yang dihancurkan dari kayu salib. Yang percaya katakan amin. Mari makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya oleh bilurmu kami disembuhkan. Mari kita angkat jantungnya tinggi. Kita pandang sekali lagi tubuh Yesus yang dihancurkan dari kayu salib. Dan darahnya tercurah. Setiap tetes darah menghapus, mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan dan anggur yang terpegang tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin. Mari minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami telah menerima darah-Mu. Kami telah menjadi ciptaan baru Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tinggalkan cara kami yang lama. Dan kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang Engkau Tuhan. Mari sebab Tuhan. Terima kasih Bapa. Hurata karabata sekira karabala barsi. Hiraraba karaba sekira, yang sakit telah disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk tubuh dan darah-Mu Yesus. Kalau sebentar kami mendengar firman-Mu, urapi kami semua mata, telinga, pikiran, hati kami agar tertuju pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Engkau taruh perkataan dalam bibir hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berkati firman-Mu sehingga menjamah kami semua dan kami pulang tidak sama saat kami datang Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Pada hari ini saya akan berbicara mengenai multiplikasi, ya, pelipat gandaan. Ya. Apa itu pelipat gandaan? Kita belajar ya, gambarnya adalah 5 roti dan 2 ikan. Untuk memenuhi kebutuhan 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Jadi kita belajar dari kisah Yesus telah menggandakan roti. Ya. Kita belajar bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Yang sangat besar dengan apa yang kita miliki sangat minim. Mari kita buka ayatnya langsung saja. Ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus berada, dimanapun berada, selalu diikuti orang banyak. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya. Di Injil Matius dikatakan bahwa orang-orang karena ingin ketemu Yesus, dia mengambil jalan darat. Yesus menyeberang ke seberang danau Galilea. Dan orang tahu, wih, Yesus mau ke seberang danau Galilea. Akhirnya banyak orang, di Injil Markus katakan, mereka mengambil jalan darat keluar dari kota-kota mereka. Dan mereka mendahului Yesus. Ketika Yesus sampai di seberang danau Galilea, orang sudah menunggu Yesus. Kenapa? Mereka telah melihat Yesus bermujizat. Dan mereka ingin juga dapat mujizat untuk disembuhkan. Maka mereka mendahului Yesus. Jauh-jauh berjalan kaki dari kota dia keluar. Dari desa-desanya. Dan dia mengambil darat untuk ketemu Yesus. Yesus nyampe mendarat. Udah banyak orang yang menunggunya. Beda dengan jemaat-jemaat sekarang saudara. Kita biarkan Yesus yang menunggu kita. Ya kan? Padahal kita butuh beribadah. Butuh disembuhkan. Butuh ucap syukur. Butuh untuk dipulihkan. Butuh untuk diberkati. Tetapi kadang-kadang kita dari jemaat ya. Kita kadang ibadah. Kadang-kadang sampai firman mulai baru datang. Kita harus benar-benar mulai hari ini kita perbaiki cara kita beribadah. Yesus datang mendarat. Banyak orang sudah menantikan Yesus. Kenapa? Mereka sungguh-sungguh ingin diberkati. Mereka sungguh-sungguh ingin dipulihkan. Ya. Jadi saudara, kita mulai hari ini kita harus belajar. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya berkata, ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Ketika mereka berkumpul, Yesus menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, ya berhari-hari, dan akhirnya mereka capek, lelah, kehabisan makan. Habis menyampaikan firman, dia makanan rohani, Yesus juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Yesus bukan hanya Tuhan rohani kita, tapi juga Tuhan bagi tubuh jasmani kita. Maka Tuhan ajarkan kita doa Bapa kami. Berilah kami makanan pada hari ini secukupnya.
Jadi saudara, Tuhan bagi kita adalah Tuhan segala-galanya. Kita dengar firman Tuhan, ya, dan kita juga dikenyangkan oleh makanan jasmani. Kata Yesus kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara, sangat kejut Filipus. Mengapa Yesus tanya kepada Filipus? Mengapa saudara? Karena Filipus adalah murid Yesus yang tinggal di Betsaida, yang dekat di mana mereka berada saat ini. Dan Yesus tahu bahwa Filipus itu tahu keadaan sekitarnya. Maka dia tanya kepada Filipus, di mana ya kita dapat membeli roti? Bingung Filipus saudara. Waduh, mana bisa guru? Ini hari menjelang malam. Orang 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu mungkin sekitar 15-20 ribu orang mencari roti, makanan. Mana bisa, mana mungkin. Apalagi dalam waktu yang singkat, kan tidak mungkin menyediakan makanan yang begitu banyaknya. Apalagi ini saudara, kalau misalnya satu makanan ya, nasi bungkus lah ya, itu harganya 10.000 atau 20.000. Kalau untuk 20.000 orang, itu 400 juta. Oke lah, nasi kucing yang terkenal. 10.000, ya kan? Kalikan 20.000 orang, 200 juta. Hah? Dari mana guru? Orang banyak begini lapar. Mungkin 20.000 orang. 5.000 laki-laki tanpa perempuan dan anak-anak. Sama perempuan sudah mungkin 10.000. Anak-anaknya sudah 2, sudah 3, sudah 5. Oke lah kita anggap 20.000. Bagaimana kita kasih makan demikian? Enggak mungkin. Tapi di ayat berikutnya, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi saudara, Yesus hanya mencobai Filipus. Apa yang kau lakukan untuk memecahkan masalah ini? Untuk memikirkan bagaimana cari makan. Hanya ingin tahu aja. Padahal Yesus berkata, ia hanya mencobai Filipus. Sebab ia sendiri ya tahu apa yang hendak dilakukannya. Mungkin saat ini Yesus tanya kepada kita, apa yang akan kau lakukan ketika engkau butuh uang? Apa yang kau lakukan ketika kau butuh kesembuhan? Apa yang kau lakukan ketika kau butuh untuk bayar uang sekolah? Apa yang kau lakukan ketika engkau membayar tagihan-tagihan? Apa yang kau lakukan ketika engkau akan membayar sewa rumah dan segalanya, saudara? Ini kita dicobai Yesus untuk mengerti apa respon kita. Demikian juga Filipus. Waduh banyak banget. Mana bisa? Apa respon murid Yesus, saudara? Kita coba lihat. Maka jawab Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Jadi saudara, tidak mungkin uang 200 dinar ini cukup untuk makan mereka semua. Sekecil apapun nggak mungkin. 200 dinar adalah gaji 200 hari. 8 bulan. 8 bulan itu untuk kasih makan 20.000 orang. Nggak cukup saudara. Mana bisa. Nggak cukup sama sekali. Gimana guru? Mana bisa. Mungkin saat ini kita coba demikian. Waduh Tuhan. Enggak mungkin dong Tuhan. Ini kebutuhan menumpuk. Sudah didesak uang sekolah. Uang pemberian ini, pemberian itu. Tapi uang nggak ada Tuhan. Bagaimana? Akhirnya kita kayak Filipus. Waduh gak mungkin uang segini. Kita memutar otak untuk mencari pertolongan. Terkadang Tuhan izinkan untuk mencobai kita. Dengan cara apa? Diizinkan kita ada masalah yang berat. Diizinkan banyak tagihan-tagihan yang mendesak. Mungkin kita sedang ditunggu debt collector di bawah. Kita gak tahu. Kita pulang ke gereja. Langsung dicegat debt collector. Kita gak tahu. Saudara, kadang-kadang kita nggak tahu. Pulang rumah besoknya telepon. Ibu belum bayar kartu kredit udah 5 bulan menunggak lah. Saudara belum pernah ketemu debt collector kan? Waduh saudara. Bisa ngeri saudara, takut saudara. Ya itu dia izinkan Tuhan. Supaya Tuhan ingin tahu responnya apa. Tuhan bagaimana membayar puluhan juta. Uang saya cuma 1 juta aja. Tuhan mana mungkin uang 200 dinar untuk kasih makan 20.000 orang. Saudara, Tuhan izinkan itu terjadi. Bahkan di Markus 6 ayat 38 mengatakan demikian.
Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Cobalah periksa. Jadi ketika Filipus sebagai guru, gak mungkin uang 200 dinar untuk membayar semua roti-roti ini 50 orang. Apa lakukan? Coba kamu periksa. Di Markus katakan, apa yang ada padamu? Berapa roti ada padamu? Coba kamu periksa. Akhirnya Filipus dan murid-muridnya keliling-keliling ke rombongan yang 5.000 orang. Memeriksa, siapa tahu ada yang bawa roti banyak. Atau mungkin, wah ini ada konglomerat. Wah ini ada pengusaha bank. Wah ini ada mau mendanai semua makanan. Dia cari, muter-muter. Apa yang terjadi saudara? Tidak ditemukan. Ini ya. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Periksa. Nggak ada. Ternyata ada anak kecil. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, bayangkan 5.000 laki-laki, belum masuk perempuan dan anak-anak. Hanya ada 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Pasti tidak bisa memenuhi segala kebutuhan kita, saudara. Gak mungkin. Tapi itulah adanya. Tapi ketika Filipus membawa ini Tuhan, ini Yesus ada anak kecil membawa 5 roti. Tetapi apa artinya? Demikian pula kita, tagihan besar, pengeluaran besar, utangnya banyak, udah deadline, dikejar-kejar, debt collector berganti. Tuhan, aku hanya ada barang segini Tuhan, uang hanya sedikit Tuhan. Tapi aku percaya kalau aku serahkan dalam tangan-Mu, maka akan terjadi mujizat. Saudara, kita berulang kali telah alami. Kadang-kadang kita, waduh butuh uang banyak, tagihan banyak, saatnya gajian, apapun saudara. Tetapi kita Tuhan, kami hanya barang sedikit. Tidak ada artinya. Tuhan bisa loh berkati kita saudara. Jadi apa yang kita punya mungkin gak berarti. Apa yang kita miliki hanya sedikit. Apa yang kita miliki kurang untuk mendukung kita. Berikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melipat gandakan. Apa yang Tuhan lakukan? Mari kita baca. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka yang kehendaki. Saudara, di Injil Matius katakan, Yesus mengucap syukur dan memberikan rotinya kepada 12 muridnya untuk dibagi-bagikan. Apakah sudah terjadi multiplikasi? Belum. Ketika Yesus berdoa, apakah sudah langsung banyak ribuan roti? Enggak mungkin. Tuhan akan tertimbun roti. Gitu gak mungkin. Ya kan? Tetapi dibagikan ke murid-muridnya tuh separuh aja. Nih Filipus, ini semua kasih semua. Dan itu belum terjadi multiplikasi. Baru ketika mereka disuruh duduk. Ya ngapain Tuhan? Kok disuruh duduk semua? Tuhan berkati rotinya 5. Ngapain Tuhan? 5 roti. Tuhan berdoa. Mana bisa roti jadi banyak begini? Saudara, gini aja. Saya ngomong sama saudara gini. Hari ini saya ulang tahun. Saya akan beri saudara makanan. Saya bagikan makanan. Ya. Setelah khotbah nanti saya bagikan makanan. Sudah boleh makan sampai kenyang. Di tangan saya ada 2 roti. Mudah-mudahan cukup bagi saudara. Mari kita berdoa makan. Saudara gimana? Pak Budi ini lagi stres kali. Lagi stres karena efek dari COVID-19 katanya. 2 roti Pak. Untuk jemaat begini. Ini baru berapa? Gak cukup Pak. Saudara, saya pernah diundang di pernikahan 4-5 tahun lalu di restoran saudara. Ya, itu makanan tuh sederhana. Restoran sederhana. Agak kecil. Dan makanan juga sederhana. Artinya sederhana itu ya biasa aja. Dan sedikit. Mungkin untuk orang 200 orang lah maksimal. Tetapi yang diundang saudara. Itu 500 orang. Yang datang bisa 1.000 orang kan. Mereka ajak anaknya, istrinya. Undangan 500. Bisa yang datang 1.000 sampai 500.
Tapi makanan cukup buat 200 orang. Saya datang ke sana saudara. Makanannya tuh persis sekali. Sampai itu ya serving dish tuh sampai mengkilat. Karena sudah nggak ada lagi kuahnya, nggak ada dagingnya. Udah dikorekin gitu. Akhirnya saya buka kosong. Buka kosong. Buka kosong. Lah kita makan apa ini? Ya udah banyak sekali saudara. Kita stres kan saudara. Udahlah kita minum aqua deh, cari aqua. Aqua habis semua juga. Apa ini makan? Ya udahlah kita sumbang, kita pulang. Ya kan? Jadi kadang-kadang kurang. Makanan untuk 200 orang aja tidak bisa memberi makan kenyang pada orang 1.000. Apalagi 5 roti. 5.000 orang laki-laki tanpa perempuan dan anak-anak. Saya bilang 2 roti nanti bagikan ya. Saudara jangan berebut ya. Saya bilang waduh Pak Budi gak niat nih. Ulang tahun bagi roti 2. Alah ini Pak Budi akal-akal saja. Supaya disumbang ulang tahun katanya. Oh ini siasat modalnya kecil 2 roti. Biar disumbang ngomong di gereja. Saudara pasti saudara akan mempunyai pikiran yang negatif. Tuhan Yesus ngomong bersyukur pada Bapaknya. 5 roti dan 2 ikan. Jemaat Tuhan semua pada melongo. Tuhan ngapain? Tetapi satu hal. Mereka percaya. Mereka percaya. Mereka semua duduk berkelompok-berkelompok. Ada yang 50, ada 100 orang. Berkelompok dengan tertib. Karena mereka percaya. Dari awal saya katakan. Mereka berbondong-bondong bertemu Yesus karena telah melihat mujizat. Mereka percaya telah melihat mujizat. Maka apa yang Yesus lakukan, dia percaya akan terjadi mujizat. Kita sudah berulang kali menerima mujizat Tuhan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita kalau ada masalah lebih besar lagi kita udah nyerah. Aduh kayaknya gak mungkin deh. Tak mungkin deh. Kayaknya kali ini berat. Kalau dulu mungkin kecil Tuhan bisa tolong. Sekarang ini besar. Gak mungkin Tuhan bisa tolong. Saudara. Besar atau kecil. Di tangan Tuhan gak ada yang mustahil saudara. Muridnya pun mau taat. Guru. Apa gak salah? Ini 5 roti dibagi 12. Saya dapat separuh. Di keranjang. Dibagi ke orang. Mana yang rotinya? Saudara saya panggil ke sini. Mbak keranjang. Saya kasih secuil roti, bagikan. Apa reaksi saudara? Pak Budi, roti kecil kok dibagi banyak orang. Waduh, kita bisa dihajar orang kan. Tetapi sekali lagi, murid-muridnya taat. Apa yang saya katakan, walaupun tidak masuk akal, mereka taat. Akhirnya muridnya membagi-bagikan, ya kan? Dia pecah roti dibagi-bagikan, tuh satu-satu dibagi. Jadi banyak saudara. Terus bagi-bagi. Dan akhirnya semua makan sampai kenyang saudara. Pada saat roti dibawa dan dibagikan ke setiap orang. Disitulah terjadi mujizat. Sebelumnya gak ada mujizat. Setiap muridnya dibagikan roti. Tapi belum ada mujizat. Ketika dibagi-bagikan. Ada tindakan iman. Dia akan percaya. Maka terjadilah pelipat gandaan. Ketika air dibawa ke ketua pesta baru menjadi anggur. Ingat di kana? Apa yang Yesus katakan, lakukan. Air dibawa ke ketua pesta IO-nya. Langsung jadi anggur. Padahal itu pelayan tahu itu air. Tapi iman dari pelayan itu bisa ada mujizat saudara. Dan mereka makan kenyang. Semua orang coba bayangkan. 5 roti dan 2 ikan diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Terjadi pelipat gandaan. Ini luar biasa sekali, tidak mungkin terjadi. Maka mujizat ini sangat luar biasa. Sampai-sampai Yohanes, Injil Yohanes ikut mencatatnya. Padahal kalau kita baca Injil Yohanes saudara, itu semua mujizat Tuhan tidak ada di Injil Markus, Matius, atau Lukas. Tapi kali ini, mujizat ini dicatat di 4 Injil. Karena ini paling besar mujizatnya. 5.000 audiens, 5.000 orang. Bisa membuat mujizat di depan 5.000 orang. Maka Yohanes ikut mencatatnya. Jadi saudara, kita saat ini mungkin memiliki kebutuhan besar. Tidak usah kemana-mana. Mempunyai kebutuhan besar, saya butuh besar Pak. Ini itu, gak usah. Apa yang ada padamu? Periksa, cari. Tuhan hanya ada ini. Saudara duduk di kamar berdoa. Tuhan hanya ini padaku.
Aku percaya, aku syukur segala keadaan, engkau tidak membiarkan anak-anakmu tergeletak. Suatu saat nanti, 2 hari lagi, 3 hari lagi, Tuhan akan berkati. Amin saudara. Saudara punya kebutuhan, saya punya kebutuhan, semua orang punya kebutuhan. Tetapi kita punya Tuhan yang sama. Serahkanlah segala suatu sumber kita yang terbatas kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Jangan sampai kita mengandalkan manusia. Itu benar-benar tidak baik saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Setelah kenyang semua, sisanya 12 bakul. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongannya lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan. 5 roti. Kasih makan 5.000 laki-laki tanpa perempuan dan anak-anak. Belum terhitung. Bisa 20.000. Masih sisa berapa saudara? 12 bakul. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita miliki sedikit, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan akan memberkati, memenuhi kebutuhan saudara. Bahkan jauh lebih banyak dari saudara yang butuhkan. Pernah kok kita berdoa, kita nggak punya uang, tapi Tuhan, aku nggak punya uang nih Tuhan, cuma 1 juta, ya kan? Tapi kita bisa sumbangkan ke orang, sebagian kan orang atau membutuhkan. Apa terjadi? Besoknya bisa Tuhan beri orang kirim uang saudara. Jadi cara Tuhan itu aneh-aneh sekali. Mungkin kita berat, Pak gimana Pak? Saya benar-benar kepepet. Tidak ada uang untuk memenuhi anak sekolah. Apalagi ini ada COVID begini. Semua masih tutup. PHK di mana-mana. Kita hidup sangat prihatin. Saudara, jangan takut. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa sekali. Jangankan nyawanya. Jangankan apa yang kita butuhkan. Nyawa pun Tuhan berikan untuk kita. Amin saudara. Mari kita belajar sekali lagi mengenai lewat keadaan dari janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan suaminya itu mati meninggalkan hutang. Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Saudara, ada seorang janda, dia dulunya istri hamba Tuhan juga, ya, dan dia ditinggal mati oleh suaminya. Dan ketika mati suaminya, ternyata suaminya berhutang di luar. Satu hari ada orang ketok pintu, tok 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 tok, siapa ya? Kami debt collector. Ngapain kamu ke sini? Suamimu berhutang banyak pada kami. Aku gak pernah hutang. Iya, suamimu yang hutang. Loh, kapan? Oh, saya gak tahu. Gimana? Ibu harus bayar, hutangnya banyak. Kalau gak bayar, anak ibu akan saya jadikan budak. Kaget ibunya. Waduh, gimana nih? Saudara, dia bingung. Pak, tolong beri kami waktu 3 hari atau 4 hari. Gak bisa ibu. Suami ibu utangnya banyak. Bagaimana kalau saya ambil kedua anak ibu dari budak? Jangan Pak, jangan Pak. Itu kira-kira begitu dramanya saudara ya. Narasinya begitu. Memang gak ada ayat, tapi saya kirakan bayangkan begitu. Karena saya sudah pernah dikejar debt collector saudara. Jadi saya tahu. Waduh, jangan Pak. Jangan paksa anak saya, jangan sita anak saya. Akhirnya beli kami waktu 4 hari. Akhirnya saudara, janda ini pergi ke Elisa. Hambamu, suamiku sudah mati. Hambamu, suamiku. Dia nggak tekankan, Elisa tolong, suamiku berhutang. Yang mati berhutang enggak? Hambamu. Ini dia menekankan suatu hubungan baik pada Tuhan. Hambamu, suamiku. Jadi seolah itu loh, hambamu. Predikatnya hambamu, baru statusnya suamiku. Hambamu utang Elisa, maka kau harus bantu dia. Waduh, banyak sekali utangnya katanya kan. Tapi saudara, ini ilmu ini kayak waktu Lazarus dibangkitkan. Guru, orang yang kau kasih sakit, ingat gak? Pak Yesus menolong. Sama, Elisa
hambamu dan juga suamiku ini, dia mati dan tinggalkan utang. Apa harus kuperbuat? Kata Elisa, saudara. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah pemain itu, hambamu ini tidak punya suatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Jadi ini benar-benar janda yang sangat miskin. Ke Elisa, tolong Pak Pendeta, hambamu, suamiku mati akan utang. Apa yang berbuat? Elisa bilang, coba kamu lihat, beritahu apa yang ada di rumah. Mungkin ibu bilang, aduh jangan-jangan saya suruh jual kasur, jual mebel, kulkas. Tapi dia bilang, aku gak punya apa-apa. Berarti benar-benar dia miskin. Mungkin sebelum ke Elisa, dia cek dulu, wah mau jual apa ya? Kulkas gak ada. Kursi udah patah. Mau jual kasur udah bolong. Mau jual apa lagi nih? Dicari-cari gak ada yang dijual. Dia bingung. Tapi gak ada sama sekali. Jangankan ada benda dijual. Udah digade. Hanya ada minyak kecil. Satu buli kecil. Buat apa? Tapi akhirnya dia ingat akan Elisa. Dan dia ke Elisa. Cari, periksa apa yang ada padamu. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Bingung tuh ibunya, hah Elisa, aku hanya punya satu buli kecil, engkau suruh aku ambil semua bejana yang ada di tetangga banyak sekali, tapi jangan terlalu sedikit. Buat apa? Gak masuk akal saudara. Janda itu butuh pertolongan, butuh uang untuk membayar hutang. Dia ke Elisa, pikir-pikir Elisa akan dikenalkan dengan bos, kenalkan dengan pengusaha, peternak, petani, membantu janda ini. Tapi apa yang kamu punya? Hanya sebuli kecil minyak. Kamu pergi ke tetangga-tetangga kamu, mintalah semua bejana. Semua. Jangan terlalu sedikit. Waduh, saudara, di sini janda itu diuji. Dia nggak ngomel, wah payah nih hamba Tuhan ini. Sama juga, saya butuh uang, disuruh pinjam bejana, minta bejana. Wah ini nggak solusi. Memang nggak solusi, karena pikiran, nggak masuk logika. Tetapi janda ini, perempuan ini, dia taat saudara. Janda ini miskin. Nggak ada yang tolong. Lain kalau janda kembang saudara. Janda kembang butuh uang. Banyak laki-laki antri mau kasih duit. Butuh berapa? Setiau. Nih aku kasih gotiau. Butuh berapa? Mobil. Ya butuh sepeda. Aku kasih motor. Kalau janda kembang ada masalah lain lagi. Dia tinggal calling WA saja di broadcast. Semua nyumbang. Sudah ketahuan benar nih. Ini janda tua. Bukan janda kembang saudara. Janda tua dan dia istri hamba Tuhan. Gak mungkin dia akan aneh-aneh, ya kan? Kalau janda muda mungkin bisa aneh-aneh. Kalau janda hamba Tuhan, gak mungkin. Datangnya kemana? Ke gereja, ke nabi, ke pendeta. Ya kan? Itulah janda hamba Tuhan. Tapi dia karena istri hamba Tuhan, dia tahu apa yang dia bisa katakan. Kamu ke tetangga-tetangga kamu minta bejana yang banyak. Dia belum masuk akal. Dia taat saudara. Dia kumpulkan semua bejana-bejana. Ya kan? Semua bejana dikumpulkan saudara. Ya kan? Ini seperti yang dikatakan di janda Sarfat. Apa yang kau punya? Jangan takut. Apa yang kau punya? Hanya roti dan minyak sebuli. Apa kata Elia? Berikan pada aku dulu. Ini kasus sama. Janda juga. Sama-sama tua. Sama-sama gak kembang. Jadi ibu beri aku minum, beri aku makan. Aduh Pak Elia, engkau pendeta apa gak salah alamat ke sini? Aku tuh kelaparan, kekeringan itu pasti lama 3 tahun lebih. Kamu datang ke sini bukan kasih sembako, Indomie atau Aqua. Kamu ke sini Pak Pendeta minta makan lagi. Emang kamu gak tahu? Kita lagi kelaparan, kita lagi berdoa siang malam untuk cari makan. Kasih aku makan, apa yang ada padamu? Ini loh cuman segenggam tepung dan sebuli minyak kecil. Udahlah, kamu bikin untuk aku aja. Pak Elia, kalau aku makan pun aku mati besoknya. Karena memang segenggam tepung aja. Udah gini aja.
percayalah sama aku. Kamu masak dulu untuk aku makan yang baru engkau. Apa kata Elia? Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Nah, janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Buatlah lebih dulu bagiku. Buatlah bagiku dulu. Dia bilang, aku hamba Tuhan. Apa yang katakan ada firman Tuhan. Berikan kepada aku, jangan takut. Pak Elia cuma segini. Aku makan pun kurang. Udah jangan takut. Masak dulu untuk aku. Utamakan aku dulu. Pasti engkau akan diberkati katanya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Apa enggak stres saudara? Kita kurang uang. Ya, mungkin kita hanya ada Indomie 2 biji. Sama telur 2. Tahu-tahu datang teman kita. Ya, mungkin Pak Soeharto datang ke sana. Halo Shalom. Tahu-tahu lapar dia mampir. Bu, aku mau makan nih bu. Saya keliling capek nih bu. Kebetulan lewat di sini. Atau saya tuh hanya punya 2 Indomie. Ya kan. Cuma 2 telur. Udahlah, kasih aku dulu aja. Ibu gampang nanti. Gimana gampang? Aku makan habis so gak tahu makan apa lagi. Udah kasih aku dulu, percayalah. Tuhan berkata pada aku, kalau engkau kasih aku dulu, pasti engkau akan berkelimpahan. Kita, saya enggak. Wah, kita bisa marah-marah saudara. Enak aja. Lu pinter ngomong aja lu. Lapar kesini tak makan. Kalau enggak gimana? Ya kan? Sama ini. Janda ini juga, udah kasih aku dulu. Nanti Tuhan berkata, akan tepungmu tak akan berkurang, minyak tak kurang. Apa terjadi saudara? Ketika diberikan Elia dulu. Hamba Tuhan dulu, pekerjaan Tuhan dulu. Dan kebutuhannya selama musim kekeringan, semasa pandemik COVID-19, semua dicukupkan Tuhan. Sampai kekeringan itu berakhir saudara. Dan itu hanya segenggam tepung, sebuli minyak kecil, itu berlipat kali ganda. Dan sampai masa kekeringan berakhir, janda terpelihara. Tapi janda-janda kembang saat itu mati semua. Kelaparan. Lah 3,5 tahun kelaparan gimana? Tapi janda ini karena dia percaya Nabi Elia dan dia dipulihkan. Kita kembali kepada tadi yang utang minyak. Kemudian masuklah, tutuplah. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Segala bejana yang engkau minta dari semua tetanggamu. Ya kan? Mana yang penuh, angkatlah. Dituang, penuh, diangkat. Tuang lagi, penuh. Itu bulik minyak kecil tuh saudara. Dituang tuh gak ada habisnya. Itu aneh bin ajaib saudara. Botol kecil, minyak kecil, itu dituang ke bejana besar. Kok gak habis-habis ya? Ngocor terus. Angkat nak, angkat ke sana. Angkat nak, penuh. Penuh, diangkat terus saudara. Pergilah perempuan itu daripadanya. Dan ditutupnya pintu saudara ya. Dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Yang ia terus menuang. Jadi ibunya menuang terus. Nak, bawa ke sana. Tuang lagi, tuang lagi. Jadi gambarnya saudara. Penuh semua saudara. Ini apa artinya? Ketika dia punya tindakan iman. Dia hanya modal kecil. Hanya 1 buli minyak. Dituangkan, dia percaya. Dan dia terjadi mukjizat. Kadang-kadang kita gak percaya. Wah buat apa nih minyak? Segini. Buat masak itu habis. Tapi dia ingat kata Elisa. Bawa bejana yang banyak masuk ke rumah. Tutup pintu. Tuangkanlah minyak itu. Betul dituangkan. Dia percaya terjadi mukjizat saudara. Saudara kita kadang-kadang apa yang Tuhan lakukan tidak masuk akal. 5 roti bisa kasih makan 5.000 orang. Belum termasuk laki-laki dan perempuan. Air bisa menjadi anggur saudara. Kadang-kadang barang yang gak kepake. Tuhan bisa ubahkan saudara. Kadang kita tuh bingung. Ngapain ya. Kita gak usah cari-cari orang lain. Kita hanya cari Tuhan saja. Tuhan, aku butuh Tuhan. Untuk keperluan rumah tangga. Sehari-hari. Dan akhirnya saudara lihat. Ketika bejana-bejana sudah penuh. Dan berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya. Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir.
Saudara, ibu bilang, nak, ayo berjanji aku lagi. Bu, udah gak ada lagi. Mana? Cek lagi, gak ada lagi bu. Ke tetangga gak ada lagi. Baru itu berakhir. Kalau ada ribuan atau ratusan bejana kosong, pasti semua terisi saudara. Karena apa? Dia percaya pada Tuhan. Dan akhirnya ia lapor ke Elisa. Kemudian pergilah waktu padanya pada api Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu. Dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, kita belajar multiplikasi, mujizat berlipat gandaan. Kita harus percaya, mungkin saat ini saudara ada kebetulan yang besar sekali. Dan kita nggak punya apa-apa, coba. Saudara pulang periksa, apa yang ada ya. Saudara angkat kedua tangan, berdoa, Tuhan ini yang ada. Aku percaya Tuhan, kalau aku serahkan dalam tanganmu, pasti terjadi multiplikasi. Kadang-kadang orang takut saudara. Aduh kurang. Dan kita akhirnya mulai ngaco-ngaco dan minta kepada orang-orang. Tapi tidak bisa saudara. Semua terbatas. Ya. Lalu pergilah perempuan itu dan memberkati Elia. Dan semuanya diberkati dan bisa saudara. Berkelimpahan. Lihat nih. Dan tepungnya, minyaknya enggak pernah habis-habis. Kita belajar mujizat berlipat gandaan. Ya. 5 roti dan 2 ikan. Dapat memberi makan 5.000 orang. Dan sisa 12 bakul. 1 buli minyak kecil. Ya. Dan puluhan bejana yang berisi minyak. Dan bisa utang bisa lunas. Kita saat ini mungkin juga demikian mengalami. Tapi percayalah saudara. Apa yang tidak berarti bagi kita. Bagi Tuhan bisa ubahkan untuk berarti. Kalau kita ada sesuatu yang tidak berharga. Tuhan bisa ubahkan jadi berharga. From no meaning become full of meaning. From useless become useful. Benar saudara. Sarang kesaksian dulu waktu saya pernah jual sarang walet itu saudara. Kita benar-benar bingung. Kok gak ada omset, gak ada pemasukan. Kita butuh uang banyak. Dan kita benar-benar gimana caranya ya. Waduh, kita didesak oleh banyak kebutuhan. Didesak oleh banyak keperluan. Dan kita berdoa. Saudara, tahu-tahu itu ada orang yang bilang gini. Pak, Bu, saya butuh sarang yang buangan-buangan. Yang ancur-ancur, yang gak kepake. Jadi sarang yang hancur itu, yang gak kepake, yang kita tumbuh berbulan-bulan, bertahun-tahun gak laku. Udah gak sampah aja. Tuhan datangkan orang untuk membeli itu saudara. Jadi bagi kita mungkin gak kepake, gak ada artinya. Tuhan bisa rubahkan untuk jadi yang berharga. Dan Tuhan akhirnya kirim orang itu untuk membeli pada kami saudara. Jadi mungkin saat ini kita banyak utang, ya tidak bisa bayar tagihan, cicilan rumah, kontrakan rumah, ya. Kita harus belajar dari janda ini saudara. Apa yang ada padamu mungkin gak berarti. Serahkanlah kepada Tuhan. Berikanlah kepada Tuhan. Dan minta tolong kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan memberikan apa yang kita punya. Tapi kadang-kadang kita lebih, aduh Pak gak bisa lah Pak. Aku punya sedikit ngapain kasih Tuhan. Udahlah aku mendingan untuk pekerjaan aku sendiri aja. Kurang kok ngapain kasih Tuhan. Ingat Petrus ketika dia bangkrut. Gak punya lauk karena dia gak dapat ikan. Semalam kami bekerja keras, gak dapat ikan. Yang ada apa? Perahu kosong. Perahu kosong yang dia miliki saudara. Dan perahu kosong itu diberikan Yesus untuk Yesus mengajar di atas perahu. Ketika perahu kosong yang tidak ada gunanya ini, yang ada hasilnya ini. Diberikan Yesus untuk mengajar di atas perahu. Apa terjadi? Yesus mengisi perahu penuh dengan ikan. Bahkan 2 perahu penuh. Mungkin sebelumnya Petrus hanya mendapatkan 3 ember, 4 ember ikan. Teman saya hobi mancing saudara. Mancingnya bermalam-malam. Dari jam 5 sore sampai jam 5 petang lagi. 24 jam. Tahu gak dapatnya berapa? Dikit saudara. Hanya berapa ember doang. Hanya ikan berapa biji doang. Semalam-malaman mancing sampai siang. Dapatnya berapa ekor aja. Sama dengan Petrus. Tapi ketika Petrus memberikan kepada Tuhan perahu kosongnya untuk dipakai Yesus. Apa terjadi? 2 perahu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Saudara, kita harus belajar. Jika kita ada masalah dan kita pikir udah gak ada jalan lagi. Saya katakan pagi ini, masih ada jalan.
yaitu jalannya Tuhan. Selalu ada jalan di dalam Tuhan. Selalu ada jalan kalau kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita andalkan manusia, kita akan merasa aduh buntu. Gak ada apa-apa, gak bisa ada solusi. Saudara, hari ini kita belajar bahwa ketika kita ada sedikit resource sumber, tapi kebutuhan yang besar, bawalah yang sedikit itu Tuhan. Tuhan, inilah sedikit. Tapi aku percaya Tuhan, sedikit ini dalam tanganmu akan kau rubah, kau lipat gandakan menjadi sangat besar. Dan segala kebutuhan yang besar pasti engkau cukupkan. God will make a way where there seem to be no way. Selalu ada jalan keluar, yaitu jalannya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita nyanyi lagu ini, saudara. Ada jalannya Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Dari awal lagi, Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari kita nyanyikan dari awal lagi, saudara. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Saudara, Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Dia selalu ajaib bagi kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti berikan secara ajaib. Mungkin kalau kita melihat keadaan kita, sudah tidak ada jalan lagi. Sudah menyerah, putus asa. Bahkan kita sudah mulai ogah-ogahan beribadah kepada Tuhan. Karena kita tidak bergairah lagi. Karena banyak beban kita, banyak masalah kita. Tapi saudara, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Ketika bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir dan dia berhadapan dengan laut Teberau, laut merah, belakang musuh, depan laut merah. Tetapi bagi mereka mungkin tidak ada jalan. Belakang mati, ke depan mati. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan.
Dan Tuhan bukakan, belah laut merah, laut Teberau. Dan bangsa Israel bisa melewati laut Teberau seperti berjalan di tanah yang kering. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat ini mungkin saudara lagi banyak kebutuhan. Keuangan tidak baik. Tagihan-tagihan, cicilan-cicilan. Semua yang mengejar saudara. Dan saudara mulai putus asa. Saya katakan siang hari ini saudara, selalu ada jalan keluar bagi kita semua. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dan pasti menolong kita. Jangankan segala kebutuhan kita, nyawanya pun diberikan untuk kita. Apalagi sekedar kebutuhan kita saudara. Kalau Tuhan memberikan nyawanya, pasti apapun yang kita butuhkan Tuhan juga berikan. Tuhan kita murah hati. Mungkin kita sakit, percayalah Tuhan sembuhkan. Kita gak ada pekerjaan, percayalah Tuhan akan berikan. Mungkin kita lagi di PHK, percayalah Tuhan berikan kita penghidupan. Selalu ada berkat, selalu ada pemeliharaan Tuhan, selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Asal kita mau percaya dan taat pada Tuhan. Jangan lihat keadaan, jangan melihat apa yang kita miliki. Yang kita miliki ada artinya, dan seberapa, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita yang besar. Tetapi kita lihat Tuhan yang besar, maka kebutuhan kita yang besar jadi kecil. Kita percaya saudara, bagi Tuhan besar kecil kebutuhan saudara itu gak ada artinya. Yang membuat perbedaan masalah kita besar atau kecil adalah iman kita pada Tuhan. Iman kita kadang gak nyampe. Tuhan gak mungkin bisa tolong kami. Terlalu besar beban kami, terlalu berat keuangan kami, terlalu berat kebutuhan kami. Iman kita lah yang membatasi Tuhan. Terlalu kecil iman kita saudara. Mari kita tingkatkan iman kita, berdoa senantiasa, memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab saudara. Maka saudara akan dikuatkan, iman akan tumbuh dan jadi besar. Dan saudara bisa mengalahkan segala badai hidup saudara. Selalu ada jalan keluar. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal, Kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Ku lihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan. Masih ada jalan. Yes, masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Ku lihat kebesaran-Mu. Ku lihat kebesaran-Mu. Ku lihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Hari ini kami belajar tentang 5 roti dan 2 ikan yang bisa Kau pakai untuk memberi makan 5.000 orang. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu selalu ada mujizat yang tidak masuk akal. Bagi kami mana mungkin, hanya 5 roti dan 2 ikan memberi makan sebanyak itu. Tetapi kami percaya, murid-murid-Mu percaya dalam membagi-bagikan roti. Di situ terjadi multiplikasi penggadaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika janda yang berhutang itu Tuhan, dia hanya punya sebuli minyak. Dan Engkau melalui Nabi Elisa Tuhan, Engkau berikan bejana-bejana yang kosong.
yang besar, yang banyak Tuhan. Dan Engkau bikin mujizat. Kami percaya Tuhan, apapun kondisi kita saat ini Tuhan, mungkin banyak kebutuhan yang besar. Dan apa yang kami miliki sangat kecil. Tidak mungkin apa yang kami miliki bisa memenuhi segala kebutuhan kami saat ini Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, ketika apa yang kami miliki, walaupun sedikit, walaupun terbatas Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Maka kami percaya terjadi mujizat berlipat gandaan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau beriman kepada Engkau sungguh-sungguh. Dan apa yang kami lakukan Tuhan, kami mau benar-benar tidak melihat dengan mata, dengan melihat keadaan. Tapi kami melihat Engkau saja. Ketika Yosafat diserang oleh musuh-musuhnya berat, dia berkata, musuh sangat besar, kami tidak bisa apa-apa. Tetapi mataku tertuju pada Tuhan. Dan Engkau berikan kemenangan-kemenangan tanpa berperang. Dan Yosafat bisa merampas jarahan yang diangkut 3 hari 3 malam tidak pernah habis. Dan kami percaya Tuhan, jemaat tempat ini Tuhan, apapun masalahnya, apapun kondisinya, apapun yang dibutuhkannya Tuhan, biarlah apa yang dimiliki sekarang diserahkan dalam tangan-Mu. Dan Engkau akan kembalikan berlipat kali ganda. Engkau lipat kali gandakan Tuhan apa yang telah diserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya jemaat HOC, Heart of Christ, akan beriman dan terus tumbuh-tumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih untuk firman-Mu dan biar menjamah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati Tuhan dengan firman Tuhan. Mau mengalami pelipat gandaan, maka dari itu kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan terapkan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan terjadi. Percaya dan imanin. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Dr. Budi Haji Salim yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan diberkatin usaha pekerjaan dan pelayanan Bapak dimanapun Tuhan pakai. Dan banyak jiwa dimenangkan, dipulihkan. Bapak Ibu, pada hari ini bulan pertama di bulan Agustus. Dan hari ini ada persembahan persepuluhan. Dan bagi jemaat yang belum hadir, yang ada di rumah bisa mentransfer ke rekening Gereja House of Christ melalui Bank BCA di nomor 06866778880 atas nama GBI House of Christ. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Engkau sudah memberi kami Tuhan penghasilan yang cukup untuk kami. Dan kami akan membawa persembahan kami juga Tuhan milik-Mu ke rumah-Mu Tuhan. Dan kami mau memberi semua milik kami ini Tuhan. Biar menjadi berkat bagi Gereja House of Christ juga ini Tuhan. Untuk melebarkan Tuhan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biar kiranya Engkau memberi berkat-berkat-Mu Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Dan kami boleh mengalami mujizat-Mu pelipat gandaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat bagi kami. Ibadah kami dari pertama sampai selesai bisa berjalan dengan baik karena kami tahu Tuhan ada beracara dengan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang begitu indah, yang menguatkan kami, memotivasi kami ya Tuhan, untuk kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, ada pelipat gandaan bagi kami. Dan kami percaya itu Tuhan, itu yang menjadi pegangan kami, hidup kami kepadamu Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berdoa ya Tuhan, kami memberkati ya Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang sudah hamba-Mu sampaikan bagi kami hari ini, kami percaya itu menjadi kekuatan bagi kami, tertanam di dalam hati kami, sehingga itu akan berbuah dan berbuah lebat dan akan menghasilkan buah yang manis. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, khususnya ya Tuhan, untuk keluarga gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga gembala di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, Engkau berikan mereka kesabaran, kemampuan daripada Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka inginkan untuk jemaat GBI di tempat ini Tuhan, semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat-saat ini, Tuhan Yesus jawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk melayani di gereja ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan khusus daripada Tuhan, kekompakan daripada Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga kami akan terus bertambah-tambah, roh kami bernyala-nyala untuk kami melayani-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami ya Tuhan lebih dahsyat lagi, sehingga ya Tuhan kami akan melihat ada pelipat gandaan jiwa-jiwa di tempat ini, lewat pribadi kami, lewat pelayanan kami. Kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, semua kami, para pelayan-pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Engkau berikan kami kemampuan khusus daripada Tuhan, khususnya untuk para musik, WL Singer, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, biarlah pengurapan khusus daripada Tuhan terus Tuhan tambahkan. Sehingga di hari-hari yang akan datang kami melihat campur tangan Tuhan dahsyat ajaib dalam hidup kami. Sehingga dalam pelayanan kami apapun yang kami lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dengan keluarga di tempat ini, Tuhan Engkau memberkati. Berkati suami mereka, berkati istri, anak-anak mereka. Tuhan Yesus memberkati apapun pergumulan mereka, usaha, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini. Dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi berkat bagi sesama mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru. Kami tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di gereja kami. Tetapi satu hal yang kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau dapat mengirimkan jiwa-jiwa di seluruh ya Tuhan sekeliling di tempat ini. Kami percaya itu Tuhan. Iman kami percaya kepadamu ya Tuhan. Sehingga bangku-bangku yang kosong yang sudah tersedia di tempat ini, Engkau akan isi dengan jiwa-jiwa yang baru. Barat, timur, utara, selatan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau kirimkan jiwa-jiwa di tempat ini. Sama-sama kami memuji menyenangkan Tuhan. Presiden kami, wakil presiden, para kabinet yang ada Tuhan, kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka ambil, yang mereka rencanakan untuk negara kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati, berikan hikmat buat mereka. Sehingga ya Tuhan apapun keputusan mereka semua berasal daripada Tuhan. Kami melihat bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga lewat gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, para pastor, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Beraya Tuhan mereka saling bergandengan tangan untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami, percaya kami kepadamu ya Tuhan. Berlai setiap doa kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan kami akan menerima berkat daripadamu Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat tangan kita saudara. Bapa di surga, kami syukur terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Untuk lawatan dan jamahan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang bawa kemenangan.
Kami pulang berlipat gandaan Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita, katakan amin. Akan kata-kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Anak-anak dan kesehatanmu. Pulanglah dan bawa berkat rahmat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus, Roh Allah. Sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah berkati sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan saudara, silakan duduk.